Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian minggu di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh, kita berdoa dalam hati kita semua. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, mari dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami, agar hidup yang kekal yang Engkau sediakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan di kebaktian Minggu pada hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang 107 ayat yang ketiga. Mazmur 107 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Sekali lagi kami membacakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 tambah ayat 4. Tercurah darah Tuhanku di
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kepada murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan sebagai epistel di kebaktian Minggu pagi ini yang tertulis di buku Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-15. Kita sama-sama membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan.
Membuat segala sesuatu itulah indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian kor dari Naposo Bulung Lu Baja.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini, Minggu 6 Agustus 2023. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kebaktian Sekolah Minggu Gabungan. Pada hari ini Minggu 6 Agustus 2023, kita mengadakan kebaktian gabungan Sekolah Minggu yang bertempat di Pos Lubuk Baja. Pelepasan anak Sekolah Minggu. Pada minggu hari ini pukul 9.30 diadakan pelepasan kepada 85 orang anak Sekolah Minggu ke seksi remaja bertempat di gedung Sekolah Minggu. Jemaat baru mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita. Keluarga Bapak Junawantri Simanuk Khalid, Ibu Marta Mahdalena Borumanik. Mereka pindah dari HKBP Panabari, Resort Ebenezer Sisoma, Distrik Tabaksel, Sumatera Barat. Alamat mereka di Punggur, masuk ke WIK Taman Baloi Punggur. Kunjungan pelayan HKBP Distrik 6 Dairi. Pada hari ini gereja kita menerima kedatangan para pelayan atau pendeta dari HKBP Distrik 6 Dairi dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan kantor HKBP Distrik 6 Dairi. Dalam kegiatan tersebut, mereka membawa kopi Sidikalang yang dijual dengan harga 100.000 per bungkus atau 250 gram. Dimohon dan diharapkan kesediaan seluruh jemaat HKBP Batam untuk berpartisipasi dalam membantu penggalangan dana tersebut. Seksi kesehatan, donor darah dan periksa gula darah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, pada hari ini Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan periksa gula darah mulai pukul 9 sampai 11 WIB bertempat di kantor gereja. Untuk itu seluruh jemaat diajak untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka menjaga kesehatan kita masing-masing. Bajar makanan dan penjualan kaos dari Panitia Profesionalisme dan Penata Layanan. Kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8, Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan Gereja mengadakan bajar makanan. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan. Konven Distrik 20 Kepri Riau. Pada hari Senin 7 Agustus 2023 diadakan Konven Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Aiknauli Bidaayu, masuk jam 10 WIB. Musyawarah Besar Badan Kerjasama Antar Gereja atau MUBES BKAG Kota Batam. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 diadakan MUBES BKAG Kota Batam bertempat di Conference Hall Western Panbil. Pendeta HKBP Resort Batam dan seluruh pimpinan jemaat HKBP se-Resort Batam ikut menghadiri kegiatan tersebut. Partangyangan Pukuan Kor Amasahata. Senin 7 Agustus 2023 diadakan kebaktian Punguar Kor Amasahata yang bertempat di rumah keluarga Situa BM Simanjuntak Boruna Pitupulu, alamat Baloi Ditpam Blok N nomor 1. Partangyangan WEK Rabu 9 Agustus 2023 WEK Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center.
Kamis 10 Agustus 2023, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Jumat 11 Agustus, Balai Kolam 3, Sei Panas, Batam Center, dan Kampung Nanas. Seksi musik. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa seksi musik akan membuka pelatihan musik, biola, dan saksofon. Pelatihan tersebut ditujukan kepada anak sekolah minggu dan remaja. Pembelajaran akan dimulai awal bulan September. Bagi yang berminat dapat menghubungi seksi musik. Tim musik remaja dan kontemporer. Diberitahukan kepada tim musik remaja dan kontemporer, Sabtu 12 Agustus 2023, kita mengadakan pertemuan bertempat di ruang sermon pukul 16. Diharapkan semua yang tergabung dalam tim musik remaja dan kontemporer menghadiri pertemuan tersebut. Pembelajaran katekisasi CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi CD. Oleh karena itu, bagi jemaat yang belum CD agar mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan dari Sintuaek dan surat baptisan kudus dan diantar ke kantor gereja pada jam kerja. Kegiatan Hari Kemerdekaan. Untuk menyambut dan memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 2023, gereja kita akan mengadakan upacara bendera dan juga berbagai kegiatan perlombaan untuk seluruh kategorial, lansia, ama, ina, naposo, remaja, dan anak sekolah minggu. Kegiatan dimulai pukul 8 WIB, bertempat di kompleks gereja. 16. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama dapat kita baca di layar infofus. Sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini, gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Kasihaloho, Laura Olivia, Jemaat HKBP Slipi Petamburan, Jakarta. Terima kasih atas sumbangan tersebut. Ucapan selamat ulang tahun. Tercantum 6 daftar yang ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan. Saldo akhir per 5 Agustus 2023, 680.501.010 rupiah. Demikian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita dengarkan pujian kur dari Bungon Amakor PHD.
dapat puji Tuhan. Kita bernyanyi dengan jemaat nomor 282 ayat 1 dan seterusnya. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Raja dan Pemilik Gereja. Dan terima kasih kepada Preses HKBP Distrik 22 Kepulauan Riau. Terima kasih juga kepada Pendeta Resort HKBP Lubuk Baja ini, dan semua kepada majelis dan jemaat yang telah mengizinkan kami berkhotbah menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebagaimana dalam warta yang kita dengarkan tadi, bahwa kami dari HKBP Distrik 6 Dairi ada 35 orang pendeta yang datang dari Distrik 6 Dairi melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini untuk mencari dana rehab rumah distrik yang akan ditempati oleh sekretaris distrik yang selama ini masih menyewa. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara dengan doa dan uluran tangan bahwa HKBP saling menopang seperti Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolongan untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya telah kenal akan disayang, setelah disayang akan selalu dikenang. Kami adalah pendeta Sampur Simanulang. Ibu Erboruta Soit ada bersama kami. Kami punya anak satu laki-laki, yaitu Samuel Petra Adisakti Simanulang. Adisakti, aku dilahirkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kampung kami berasal dari Sibuluan, Kecamatan Onangganjang, lewat Dolok Sanggul ke arah Pakat, Parhuta-Hutahian. Yang kedua, ibu yang melahirkan saya, Boru Sibarani, dan mertua saya, Boru Manulang juga. Kami memang telah dipilih Tuhan menjadi preses di Distrik 6 Dairi sekarang. Itulah dulu perkenalan untuk kita semuanya. Kiranya salam dari HKBP Distrik 6 Dairi, jemaat dan majelis sampai kepada kita. Horas Madihita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, izinkan kami membacakan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyinya. Setelah Yesus mendengar berita itu, meninggallah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di tempat, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada seorang pendua syafaat ketika mau makan, dia berdoa seperti ini. Ya Tuhan, berikan makanan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan, di bawah jembatan, dan kepada orang-orang yang ada di lampu merah, dan kepada orang-orang pengemis. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan ketika mereka selesai makan, ada banyak makanan yang sisa atau yang lebih. Ketika itu dia bawa pulang 3 bungkus. Dan si pendua syafaat tadi sampai dia ke lampu merah dan berhenti di sana karena pas lampu merah, dan di sana ada peminta-minta yang belum makan. Dia berkata, aku belum makan, tolong beri aku sedekah. Tetapi yang pendua tadi yang membawa nasi bungkus 3 kotak itu hanya melihat begitu saja dan pergi meninggalkan si pengemis tanpa memberi 1 kotak pun nasi yang dibawa itu. Pertanyaannya, apakah dia mengerjakan doanya atau tidak? Bapak Ibu, apakah dia mengerjakan doanya apa atau tidak? Dia hanya berdoa tadi, Tuhan berikan makanan teman-teman kami yang di pinggir jalan, bahkan yang di lampu merah, bahkan yang ada di kolong jembatan. Tapi ketika dia melihat pengemis itu, dia tidak memberikan nasi kotak itu 1 pun. Kalau di Lubuk Baja tidak ada orang seperti itu. Tapi di Dolok Sanggul di kampung kami banyak orang yang seperti saya sebutkan tadi. Tepuk tangan dulu untuk orang Lubuk Baja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip doa orang Kristen adalah doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Doa dan perbuatan harus sejalan. Ya. Jangan hanya berdoa tapi tidak ada pelaksanaan. Ada orang seperti itu ketika anaknya sakit. Dia berdoa, Tuhan pasti sembuhkan anak saya. Dia berikan air putih. Anaknya semakin demam. Dia berdoa, Tuhan pasti sembuhkan anak saya. Dikasih lagi air putih. Panasnya semakin tinggi. Ibunya berpikir, dia telepon pendeta. Pak pendeta, tolong ke rumah, ini emergensi. Cepat. Kenapa? Pendetanya datang. Ada apa Bu? Bapaknya tidak bawa anak ini berobat. Bapaknya hanya berdoa dan kasih air putih dengan keyakinan anak ini pasti sembuh. Pendeta berkata, Bapak yang dikasihi Tuhan, sekarang Tuhan menunggu kita di rumah sakit. Ayo pergi. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, anak itu diempus dan panasnya itu turun. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan yang kamu kerjakan. Itulah prinsip doa orang Kristen. Dalam firman ini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebenarnya hendak menyingkir dan beristirahat. Dan karena Yesus juga tahu bahwa Yohanes Pembaptis baru dibunuh oleh Herodes Antipas. Yesus memang menyingkir bukan karena takut, tapi karena dia mau istirahat. Tapi ketika dia melihat orang banyak, dia menunda. Dia tidak jadi beristirahat, tapi dia justru berbelas kasihan kepada orang banyak.
Ia menunda, tidak mau beristirahat lagi, tetapi dia mau berbelas kasihan kepada orang-orang banyak itu. Dia datang. Karena apa? Yesus punya prinsip mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Demikianlah orang-orang Lubuk Baja. Ya, saya yakin kita punya uang, saya yakin kita punya rencana, saya yakin kita punya visi ke depan. Tetapi dengan kehadiran HKBP Distrik 6 Dairi, kita bisa berubah rencana kita itu. Oke lah, kasihan sama orang Dairi, maunya beli kopinya lah. Soalnya kita mau makan free chicken, obat dulu, tunggu dulu. Kita mau beli kopi, sidi kalang dulu, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu Yesus melihat kepentingan orang banyak, mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya. Ini sangat kontradiktif dengan sifat kehidupan umat manusia pada saat ini. Walaupun ada slogan-slogan daripada umat manusia, bahkan para partai-partai yang mengatakan utamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Realitanya bagaimana? Masih lebih banyak orang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Tapi Yesus buktinya di sini. Benar-benar Yesus itu anak Medan. Bukan hanya orang Batam, tapi anak Medan. Dia mau berkorban untuk orang lain. Yesus mengutamakan kepentingan orang banyak. Dia datang, dia turun tangan. Bahkan dikatakan tadi, dia mau berbelas kasihan. Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan sebaliknya. Seperti kata orang, tangismu adalah tertawaku. Ketika aku ketawa, kamu menangis. Bukan seperti itu. Orang Kristen, Roma 12 ayat 15 dikatakan, menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Sekali lagi, ini bukan iklan, Bapak Ibu Saudara. Menangislah dengan orang Dairi, tertawalah dengan orang Dairi. Kopi yang kami bawa itu adalah kopi asli. Mulai dari membeli bibit, membeli bijinya, bahkan menggongseng, menggiling dan membungkus, semuanya pendeta, semuanya hamba Tuhan. Makanya kopi itu beda dari yang lain, asli. Tolong nikmati, segala penyakit pasti disembuhkan. Amin, amin. Itu luar biasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang, dia berbelas kasihan. Kata berbelas kasihan disebut di sini spleknizomai atau compassion. Dia merasakan perasaan orang lain. Dia berempati kepada orang lain, bukan hanya bersimpati, tapi berempati, berbelas kasihan dan bertindak. Yesus tidak mau hanya ngomong, hanya verbal, hanya di mulut, tapi dia melakukan suatu tindakan dan perbuatan. Pada zaman ini masih banyak orang dengan omongan banyak, no action, talk only, hanya omongan saja, asiroha nina. Apa edang di Patuba ulaun asiroha. Asiroha teh mamber parsi dikalangi nina. Apa edang dilian asini songo si partang yang naking. Tapi orang Lubuk Baja tidak seperti itu. Bagi orang Lubuk Baja adalah sebuah tindakan melebihi 1000 bahasa. Amin. Ido tahe kamang kenang. Satu tindakan melebihi 1000 bahasa. Makanya tadi para Naboso Bulung berkata, ketoklah, 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 maka akan dibuka. Terima kasih kepada Naboso Bulung. Makanya kami datang sekarang mengetok hatimu. Bukan hanya mengetok pintu, tapi mengetok hatimu. Terima kasih kepada Ama PHD ya.
Ama tadi menyuruhkan, jangan khawatir. Lihat burung-burung. Oke, makasih Amang. Tuhan berkati. Kami juga datang, bukan seperti burung Amang, ya. Tapi belas kasihan dan uluran tangan kita semuanya sangat dibutuhkan di daily. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ya. Kristen yang benar adalah mengikuti Yesus. Kristen yang benar adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya yakin orang Lubuk Baja adalah orang Kristen yang benar dan benar-benar Kristen. Itu tahe. Kristen nasi tong dohita. Kristen yang benar adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya mohon kepada kita semuanya dulu, coba cubit tangannya. Coba dicubit. Masih sakit? Masih terasa? Syukur kepada Tuhan, kita masih merasa, belum mati rasa. Ada yang mati rasa? Tunjuk tangan dulu. Oke, berarti orang Lubuk Baja merasakan perasaan kami. Pintar merasa, bukan merasa pintar. Itulah orang Lubuk Baja itu. Kalau orang kampung kami banyak merasa pintar, tapi tidak tahu pintar merasa. Orang Lubuk Baja justru sebaliknya, pintar merasa, bukan merasa pintar. Amin. Nah, itu luar biasanya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam firman ini Yesus melakukan dua tindakan. Yang pertama, Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Tentu yang sakit ini sudah berobat kemana-mana, sudah melakukan usaha-usaha kesembuhan, tetapi tidak sembuh. Terbukti dan ternyata melalui firman ini Yesus adalah solusi. Yesus jalan keluar di setiap persoalan dan pergumulan. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Akhirnya mereka disembuhkan. Yesus adalah solusi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus. Bawa segala persoalan dan pergumulanmu kepada Yesus. Yesus adalah jalan keluar, solusi bagimu. Ketika dunia tidak dapat memberikan apa yang kamu harapkan, Yesus solusi. Jalan buntu pun Yesus dapat lakukan menjadi jalan keluar. Karena itu jangan pernah menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Itu kuncinya, ya. Jangan pernah menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Yesus kesembuhan. Harus saya katakan Bapak Ibu, memang tidak semua penyakit bisa sembuh, ya. Tidak semua penyakit bisa sembuh, tapi Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kehidupan kekal. Tetapi sekarang saya katakan, apapun penderitaan, pergumulan dan penyakitmu, datang kepada Yesus. Dia berkata, marilah kepadaku. Jangan pergi kepada yang lain, marilah kepadaku. Itu dia. Saudaraku, karena keterbatasan waktu. Yang kedua, kita melihat di sini, Yesus memberikan 5.000 orang makan. Wajar dan masuk akal apa yang dikatakan para murid. Tuhan, suruhlah mereka pergi. Tidak ada makanan, tempat jauh dan hari sudah malam, mereka sudah lapar. Masuk logika apa yang dikatakan para murid. Tetapi yang tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan suruh mereka, kamu harus
imperatif, harus memberi mereka makan. Mungkinkah? Mustahil, impossible, tidak mungkin. Bagaimana mungkin memberi makan hanya 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih. Tapi apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Pikiran para murid berbeda dengan pikiran Yesus. Pikiran Yesus berbeda dengan pikiran manusia. Yesaya 55. Apa yang ada bagimu? Kata Yesus, ada 5 roti 2 ikan, bawa di sini. Yesus berdoa, Yesus membagi. Lebihnya berapa? 12 bakul. Untung tidak ada ibu-ibu dolok sanggul pada hari Kamis. Tidak dibungkus itu. Kalau enggak, amplas sama plastik. Habis itu. 12 bakul. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa Yesus Allah yang maha kuasa, yang dapat melipat gandakan yang sedikit jadi berlimpah. Karena itu, ini penguatan, bahkan edukasi bagi kita. Jangan pernah berkecil hati berapapun yang kamu miliki. Serahkan kepada Yesus, serahkan kepada kasih dan kuasanya. Dia akan melipat gandakan hidupmu, melipat gandakan yang ada. Karena itu jangan pelit. Kada tahe bigamu holi tolik mago, buang-buang gada. Hiado, mau lihat ya mak, mau sehat bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, jangan pernah menjadi sumber penyakit kepada orang lain. Ya, banyak penyakit sekarang. Asam urat, asam apa lagi? Asam kandis, asam apa lagi? Asam lambung. Apalagi paling berat, salah lambung. Itu yang paling berat, ya. Karena itu jangan pernah menjadi sumber penyakit. Jangan pernah menyakiti hati orang. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, jika kamu sakit hati, hal yang biasa. Yang penting jangan kamu sakit jiwa. Itu persoalan. Kalau kamu sakit hati, minum kopi, sembuh itu. Tidak persoalan, yang penting kopi sedikit kalang, ya. Kalau kamu lapar, jangan minum kopi dulu. Nanti naik asam lambung. Tapi apapun makanannya, minumannya, kopi sedikit kalang. Amin. Itu dong. Itu. Jangan pernah menjadi sumber penyakit, tapi bagaimana menjadi kesembuhan bagi orang. Jangan pernah menjadi pelit bagi orang, berikan kepada orang, kamu tidak akan kekurangan. Sama seperti janda yang disarpat, memberikan kepada Elia, dia tidak kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, karena keterbatasan waktu, ya, saya akan singkat khotbah ini. Ingat moto Pegadaian. Apa moto Pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah orang Kristen, ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, harus begitu. Jangan buat orang menjadi bermasalah, jangan menjadi sumber masalah. Lebih bagus kamu gudang masalah. Sebagaimana Yesus tadi, segala penyakit, segala pergumulan, segala penderitaan datang dibawa kepadanya dan Yesus memberikan solusi. Itulah kehidupan orang Kristen. Saya yakin dengan hal seperti itu pasti kita menjadi saluran berkat dan diberkati oleh Tuhan. Berikan makanan bagi yang membutuhkan, berikan kesembuhan bagi yang membutuhkan. Engkau adalah tangan Tuhan, dan ingat, tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati kita semuanya. Tuhan memberkatimu, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan apa yang kamu harapkan, memberikan kelimpahan kepadamu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu
yang telah menyapa kami lewat firman-Mu. Ternyata dan terbukti Engkau adalah kesembuhan dan Engkau adalah kelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan kehidupan umat-Mu di sini. Kiranya kesembuhan yang daripada-Mu menyembuhkan segala penyakit, bahkan penderitaan, bahkan apapun keluhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kekenyangan bagi kami, bahkan kelimpahan terhadap segala sesuatu yang baik yang kami harapkan dan cita-citakan dalam hidup ini. Engkau melarang kami khawatir akan apapun, tapi kami boleh datang kepadamu untuk memohon berkat-Mu. Kiranya tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati kami. Berkat-Mu selalu tercurah untuk umat-Mu ini, memberikan mereka kesembuhan, bahkan memberikan mereka kelimpahan dan kecukupan dalam hidup ini. Jangan pernah mereka kekurangan apapun, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah persekutuan kami ini selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan ada bagi kami dan kami ada bagi Tuhan. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, kasih-Mu senantiasa mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya lewat HKBP Lubuk Baja ini, gereja-Mu akan terberkati di HKBP Distrik 6 Dairi. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, sempurnakan di dalam Roh Kudus, dan terimalah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Damang Dainang, Jemaat HKBP Batam, kopi Sidikalang ada disiapkan di pintu depan. Jadi kalau ada Amang Inang, Naposo juga mau kopi Sidikalang ada di pintu depan. Silakan berpartisipasi. Mau lihat deh. Harga 100.000 minimal ada di depan. Partisipasi kita untuk jemaat yang ada di dairi. Mau lihat